وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. Sungguh seorang anak itu tidak akan pernah mampu membalas kebaikan ayahnya kecuali dia mendapati ayahnya sebagai seorang budak sahaya, berstatus sebagai budak sahaya, kemudian dia membelinya, lantas ia memerdekakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullahu taala. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, fihi 'idhamu jazaa'il walidain. Hadis ini menerangkan kepada kita besarnya balasan untuk kepada kedua orang tua. Wa annal walada mahma badala min al-ihsan wal ma'ruf wa maddi yadil khidmah wal ma'unah lahuma fa innahu la yalhaq jazaa'a walidayhi fi babil mukafa'ah lahuma. Seberapa besarnya perjuangan seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, melayani, merawat, menyayangi mereka, serta memberikan pertolongan kepada mereka, sungguh dia belum membalas kebaikan kedua orang tuanya kecuali dalam kondisi yang seperti Nabi SAW sebutkan ini. Dia dapatkan orang tuanya sebagai budak ayahnya, menjadi budak, ya. Maka dia membelinya dengan hartanya. Dia jual rumahnya, dia jual mobilnya, dia jual harta-hartanya untuk bisa membeli ayahnya, kemudian dia memerdekakan ayahnya. Dan ini mungkin di masa dahulu yang ada perbudakan atau dalam masa-masa peperangan yang syar'i, ya, terjadi perbudakan. Tapi ini kondisi yang sangat sulit dan jarang terjadi, menggambarkan kepada kita bahwa kebaikan seorang ayah sangat sulit untuk bisa dibalas, apalagi kebaikan seorang ibu. Dunia beserta isinya sekalipun, apabila kita memberikannya kepada ia, sungguh kita belum membalas kebaikannya. Oleh karenanya, orang yang sudah meninggal orang tuanya, hendaknya dia memperbanyak istighfar kedua orang tuanya. Dan bagi mereka yang masih diberikan, ya, nikmat kehidupan kedua orang tuanya, maka hendaknya mereka benar-benar bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dengan merawat mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang. Hadis berikutnya, An Sa'id ibn Abi Burdah, dari Sa'id ibn Abi Burdah mengatakan, sami'tu abi, aku pernah mendengar ayahku, yaitu Abu Burdah. Abu Burdah merupakan, ya, anak daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ia menceritakan annahu syahida bin Umar wa rajulun yamani yatufu bil bait, bahwa beliau saat itu menyaksikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan saat itu ada seorang laki-laki dari negeri Yaman sedang tawaf dengan memapahkan, menggendong ibunya di atas bahunya atau di atas punggungnya. Perhatikan jamaah kisah ini. Abu Burdah menceritakan kepada anaknya. Ini salah satu fikih tarbiyah yang bagus jamaah. Kita menceritakan kepada anak kita bagaimana seorang ayah kita atau kawan kita atau seorang ulama berbakti kepada orang tuanya. Abu Burdah bercerita kepada anaknya, aku pernah menyaksikan Abdullah bin Umar, dan saat itu ada seorang laki-laki dari negeri Yaman sedang tawaf di depan Ka'bah. Dia tawaf sambil menggendong, memapah ibunya di atas bahunya. Yaqul, ya, sambil berpantun. Siapa? Orang yang tawaf di Ka'bah sembari meletakkan ibunya di atas punggungnya, dan ia datang dari negeri Yaman. Jauh enggak jemaah? Demi Allah jauh.
membawa orang tua umroh naik pesawat, ya, kemudian di sana naik bus, itu tak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang ini dari negeri Yaman datang ke Mekah, ya, memapah dan menggendong ibunya, kemudian tawaf sebanyak 7 kali dengan menggendong ibunya. Setelah itu tawaf sa'i 7 kali antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali dengan menggendong dan memapah ibunya. Maka dia pun menghibur dirinya dengan berpantun dalam kondisi yang seperti itu, innilaha ba'iruhal mudhallal, aku adalah tunggangannya yang terhinakan. Kenapa? Karena berada di bawah ibunya. In uz'irat rikabuha lam uz'ir, jika dia khawatir tunggangannya ini akan membahayakannya, maka sesungguhnya aku adalah tunggangan yang menerima, yang akan memapahnya dengan penuh cinta, dengan penuh ketenangan. Dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Terkadang yang namanya orang bertunggangan, naik kuda di atas onta, pasti ada kekhawatiran. Ini onta tiba-tiba akan lari, ya kan? Tiba-tiba buas, ya, tiba-tiba frontal. Maka orang ini menyatakan, andai kata dia khawatir terhadap tunggangannya ini, maka sungguh aku bukanlah tunggangan yang perlu dikhawatirkan. Aku akan memberikannya kenyamanan, ya, dan aku akan memapahnya dengan penuh cinta. Sumakal, setelah selesai dia tawaf dengan menggendong ibunya, dia datang kepada Abdullah bin Umar dan berkata, aturani jazaituha, wahai Abdullah bin Umar, apakah engkau menilai aku telah membalas ibuku ini? Datang dari Yaman ke Ka'bah, memapah ibunya, tawaf 7 kali dengan memapah ibunya, sa'i juga demikian. Setelah selesai, dia datang kepada Abdullah bin Umar menyatakan, aturani jazaituha, wahai Abdullah bin Umar, apakah engkau menilai aku telah membalas kebaikan ibuku? Apa jawaban Umar? Umar menjawab, Abdullah bin Umar menjawab, la, sama sekali engkau belum membalas kebaikannya, wala bizafratin wahidah. Allahu Akbar. Bahkan sehembus nafas yang dia hembus ketika melahirkan engkau itu belum terbayar dengan perbuatanmu yang baik ini untuknya. Allahu Akbar. Subhanallah. Jawaban yang luar biasa dari Abdullah bin Umar. Ini orang datang dari Yaman, memapah ibunya, tawaf, ya, 7 kali keliling Ka'bah dengan memapah ibunya, kemudian sa'i 7 kali antara Safa dan Marwah dengan memapah ibunya. Setelah selesai, dia datang kepada Abdullah bin Umar menyatakan, aturani jazaituha, wahai Abdullah bin Umar, apakah engkau menilai aku sebagai anak yang telah membalas kebaikan ibunya? Maka Abdullah bin Umar menjawab, la, semua perbuatanmu yang baik tersebut belum membalas kebaikan ibumu, wala bizafratin wahidah, bahkan sehembus nafas yang dia hembus ketika melahirkan engkau itu belum terbayar dengan apa yang engkau lakukan ini. Allahu Akbar. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita anak-anak yang saleh dan berbakti kepada kedua orang tua kita, baik mereka yang telah meninggal dunia ataukah mereka yang masih hidup.